Okay, hello everyone. We meet again in our class. So, in the previous meetings, we have studied about some skills in reading. The first one is scanning for specific information, and then skimming for getting main ideas, determine topic, and guessing word meaning from context, right? So today, I would like to introduce you the other reading skills named previewing. Yeah. So previewing before you read, yeah, can make a big difference in how well you understand what you read. Ya, jadi skills previewing itu dilakukan ya untuk mencoba memahami ya isi teks atau isi buku sebelum Anda betul-betul membaca reading text tersebut. Ya, kegiatan previewing ini ya pada dasarnya ya entah secara sadar atau tidak sadar telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya ketika kita misalnya menerima sepucuk surat. Ya. Jadi, sebelum kita membaca isi surat tersebut, pasti surat tersebut ada di dalam amplop suratnya, begitu kan? Nah, jadi apa yang kita bisa baca? Tentu saja nama beserta alamat pengirimnya. Gitu kan? Nah, dari nama dan alamat pengirimnya itu bisa membuat kita memprediksi, ya. Memprediksi kira-kira apa sih isi surat yang dikirimkan kepada kita itu kira-kira. Oke, kemudian kalau misalnya Anda mau membaca berita online, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membaca isi beritanya, tentu pandangan mata kita itu akan tertuju pada headline-nya, begitu kan? Atau pada judul berita tersebut. Nah, sekali lagi, dari sekedar kita membaca headline atau judulnya, dan mungkin biasanya di situ ada juga ilustrasi gambar. Nah, jadi dari hanya berdasarkan petunjuk yang seolah-olah terbatas itu, kita bisa kira-kira memprediksi apa sih isi artikel atau isi berita tersebut ya sebelum kita benar-benar membaca isi artikel atau berita tersebut. Ya, jadi pada dasarnya preview itu sekedar untuk menarik nutrisari lah ya, esensi umum gitu kira-kira dari informasi yang mau kita dapatkan ya dari teks yang mau kita baca. Oke, nah di sini kalau misalnya Anda pergi ke toko buku ya, ini contoh satu ya. Ya, we sometimes go to the bookstore, ya. And we cannot read the book directly because it is sealed, disegel, gitu kan? Dibungkus plastik, kemudian plastiknya itu disegel. Ya memang ada sih orang yang nekat membuka bungkus plastiknya kalau tidak ada malu juga ya. Nah jadi biasanya apalagi kalau mau memilih novel nih biasanya ya. Novel banyak tuh tersaji di rak bukunya. Nah, kalau kita mau kira-kira memilih novel apa kira-kira yang menarik buat dibaca,
tentu pandangan mata kita pertama akan tertuju pada judul. Ya, judul. Jadi judul yang baik itu ya memang harus bisa menggambarkan ya isi dari buku atau teks, ya, di mana judul itu berada gitu kira-kira. Jadi judul itu jendela rumah ibaratnya. Ya, jadi hanya dengan melihat dari balik jendela kita bisa membayangkan isi rumah itu secara keseluruhan. Itu ya. Kemudian mungkin pandangan mata kita akan tertuju pada author atau pengarangnya. Ya, dengan informasi pengarang kita juga bisa mendapatkan bayangan, prediksi gitu. Kita bisa memprediksi isi tulisan tersebut karena biasanya pengarang itu punya spesifikasi, ya. Jadi ada pengarang yang biasanya hanya menulis cerita horor saja. Ada pengarang yang biasanya menulis teen lead saja. Ada pengarang yang menulis cerita komedi saja. Jadi biasanya sih dengan melihat nama pengarang, ya, kita juga bisa menebak kira-kira isi dari buku yang ditulis oleh pengarang tersebut. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian di buku tersebut biasanya ada di bagian belakang ada semacam summary atau sinopsis. Nah, itu kalau ada itu malah lebih bagus lagi. Kita tinggal membaca sinopsis tersebut. Ya, membaca sinopsis tersebut dan kita benar-benar bisa mendapatkan gambaran tentang apa isi buku atau teks yang mau kita baca. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini contoh berikutnya kita juga bisa melihat daftar isinya. Ini kalau bukunya ndak disegel tapi ya. Ini mungkin bukunya tebal nih. Di sini bisa terlihat halamannya sampai 189. Ya, 189 halaman. Ya, lihat dari judul A Brief History of Time From the Big Bang to Black Holes by Stephen Hawking. Oh, apa sih daftar isinya? Kita lihat di sini. Picture of the universe, space and time, the expanding universe, uncertainty principle, elementary particles, yeah, black holes. Yes, it is something happen in the universe. Yeah, it seems the book is something about what really happened in the universe, right? Which also influence space and time. A brief history of time, right? Okay. Itu tadi ya. Nah, berikutnya juga di sini di dalam penjelasan ini saya juga akan sedikit menjelaskan ya guidelines for previewing longer passages. Jadi kalau ada reading text yang isi teksnya lumayan panjang, maka sebelum kita bisa membaca isi teks itu secara keseluruhan, kita bisa menebak isinya. Ya. Preview for only a few seconds. For example, for one page of text, you should spend no more 1 minute previewing. Ya, jadi kalau teksnya itu lebih dari 5 halaman, mungkin cuma halaman 1 saja kamu lihat. And then read the title, sama ya, dari judul. Kemudian dari judul kita bisa mendapat gambaran what kind of text it is. Ya, apakah teks itu berupa esai, argumen, apa berupa cerita atau hanya penjelasan saja? Ya. Nah, kemudian bisa dilihat dari petunjuk dari gambar, grafik-grafik yang ada mungkin ya, nama, tanggal gitu kira-kira. Dan bisa juga ya kita membaca hanya di baris pertama setiap paragraf karena pada dasarnya
main idea atau ide pokok dari suatu paragraf itu tercermin dari baris pertama saja. Oke. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang salah satu skills dalam reading, ya, dalam memahami isi teks, yaitu previewing. Oke. Nah, di sini ada beberapa latihan, ya. Ada beberapa soal, oke, yang bisa Anda download juga, ya. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Good day everyone. See you for the next video.